Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. You, I'm something weak. You got me begging, begging. I'm on my knees. I wanna be needing your love. Lama. Yang ini susah lah. Rasanya enggak. Tijus dong. Sobek, tuang, goyang. Tijus praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Sehingga kita dapat berkumpul untuk mendengarkan materi-materi ilmu kimia yang sangat penting bagi kehidupan kita. Jika kalian melihat gambar-gambar seperti ini, apa yang dibayangkan oleh otak kalian? Ya benar, kelarutan dan KSP. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang kelarutan dan KSP. Apa itu kelarutan? Hayo, apa kelarutan? Biasanya kalau kelarutan diidentikan dengan air yang dicampurkan dengan garam atau air dicampurkan dengan gula. Kelarutan adalah solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut, untuk larut dalam suatu pelarut atau solvent. Biasanya itu tadi contohnya, gula larut dalam air. Dan biasanya fase larutan dapat berwujud berupa gas, padat, ataupun cair. Larutan gas misalnya udara, larutan padat misalnya perunggu, dan larutan cair misalnya air atau larutan gula dalam air. Satuan kelarutan umumnya dinyatakan dalam gram per liter atau mol per liter. Ini salah satu contoh pelarut dan larutan. Ini juga ada beberapa tipe larutan. Misalkan, zat terlarutnya gas. Zat pelarutnya gas. Contohnya udara atau oksigen. Dan contoh lain misalkan gas dengan padat. Contohnya hidrogen dalam platinum. Contoh lain cair dengan cair. Contohnya alkohol dalam air atau asam dalam air. Contoh lain, mau yang mana nih? Yang padat dengan gas. Contohnya partikel debu di udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan ada 3, yaitu suhu, pH, ion senama. Biasanya kalau kita ngomongin tentang faktor-faktor, berarti itu adalah hal-hal yang sangat mempengaruhi tentang kelarutan tersebut. Sebelum kita melihat tentang suhu tersebut, mari kita lihat video ini. Done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.
tracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you, but do you, but do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. Soon to boom, 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 boom. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't. Ya baik, bagaimana tentang video tadi? Apakah cukup jelas? Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman luar negeri sana yang sudah meng-share videonya. Ya, kelarutan gas umumnya berkurang pada temperatur yang lebih tinggi. Misalnya jika air dipanaskan, maka timbul gelembung-gelembung gas yang keluar dari dalam air, sehingga gas yang terlarut dalam air tersebut menjadi berkurang. Sebaliknya, jika air didinginkan, maka tidak timbul gelembung-gelembung gas yang keluar dari dalam air, sehingga gas yang terlarut dalam air tersebut menjadi lebih banyak. Kebanyakan zat padat kelarutannya lebih besar pada temperatur yang lebih tinggi. Ya, selanjutnya akan menuju faktor yang selanjutnya, yaitu ion senama. Sebelum kita menuju ion senama, kita akan melihat penjelasan terlebih dahulu. Ya, faktor yang mempengaruhi kelarutan selanjutnya adalah ion senama. Pengaruh ion senama dalam kelarutan. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini adalah larutan garam, dan ini adalah natrium klorida. Larutan garam yang akan dicampur dalam natrium klorida ke dalam gelas beker. Karena natrium klorida dan garam mengandung klorida, maka kelarutan natrium klorida mengalami penurunan. Dan yang contoh kedua ada potasium klorida dan natrium klorida.
Potasium klorida dicampurkan natrium klorida. Karena dua senyawa berikut ada kloridanya, maka larutan natrium klorida mengalami penurunan. Sekarang kami akan menjelaskan faktor yang ketiga, yaitu pH atau derajat keasaman. pH biasanya identik dengan larutan asam maupun basa. Tingkat keasaman suatu larutan dapat mempengaruhi kelarutan dari berbagai jenis zat. Suatu larutan basa biasanya lebih mudah larut dalam larutan asam dan lebih sukar larut dalam larutan yang juga bersifat basa. Garam-garam yang berasal dari asam lemah akan lebih mudah larut dalam larutan yang bersifat asam kuat. Ya, sekarang kita akan membahas tentang KSP atau Constant Solubility Product, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan ialah hasil kali konsentrasi ion-ion dari larutan jenuh garam yang sukar larut dalam air. Setelah masing-masing konsentrasi dipangkatkan dengan koefisien menurut persamaan ionisasinya. Rumus tetapan dari KSP adalah ini dia adalah rumus tetapan dari KSP. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hubungan antara kelarutan atau S dan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Hubungan antaranya terbagi menjadi dua. Satu, dapat mengetahui konsentrasi kesetimbangan tersebut, dan yang kedua adalah dapat menentukan kelarutan dan sebaliknya, serta dapat menghitung harga KSP. Nah, sekarang kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis larutan. Jenis-jenis larutan dibagi menjadi tiga, yaitu larutan tak jenuh, jenuh, dan lewat jenuh. Larutan tak jenuh yaitu larutan yang mengandung solut atau zat terlarut, kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh. Atau dengan kata lain, larutan yang partikel-partikelnya tidak tepat habis bereaksi dengan bereaksi atau masih bisa melarutkan zat. Larutan tak jenuh terjadi apabila hasil kali konsentrasi ion lebih kecil daripada KSP. Berarti larutan belum jenuh atau masih dapat larut. Larutan yang selanjutnya adalah larutan jenuh. Larutan jenuh yaitu suatu larutan yang mengandung sejumlah solut yang terlarut dan mengadakan kesetimbangan dengan solut padatnya. Atau dengan kata lain, larutan yang partikel-partikelnya tepat habis bereaksi dengan reaksi atau zat dengan konsentrasi maksimal. Larutan jenuh terjadi apabila hasil konsentrasi ion sama dengan KSP. Berarti larutan tepat jenuh. Larutan yang terakhir yaitu larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh yaitu suatu larutan yang mengandung lebih banyak solut daripada yang diperlukan untuk larutan jenuh. Atau dengan kata lain, larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut sehingga terjadi endapan. Larutan sangat jenuh terjadi apabila hasil kali konsentrasi ion lebih besar daripada KSP. Berarti larutan lewat jenuh mengendap. Ya baik, selanjutnya kita akan menjabarkan tentang contoh reaksi PbI2. PbI2 diuraikan menjadi Pb2+ dengan I- dan disetarakan menjadi 2I-. Ya, karena kita akan mencari KSP, berarti bawah PbI2 kita tulis S, dalam bawah PbI2 plusnya S juga, dan di bawah 2I-nya ditulis 2S karena koefisien di depan I adalah 2. KSP sama dengan konsentrasi S dalam kurung koefisien 2S berpangkat koefisiennya adalah 2. Jadi S dikali 4S kuadrat, jadinya 4S pangkat 3. Ya, setelah kami tadi sudah menjelaskan tentang
contoh reaksi dari PBI 2. Sekarang kami akan menjelaskan tentang contoh reaksi soal yang berkaitan dengan KSP atau Constant Solubility Product. Ya, dalam 100 cm kubik air dapat larut 1,16 mg magnesium hidroksida dengan MR dari magnesium hidroksida adalah 58. Harga KSP dari magnesium hidroksida adalah, pertama-tama kita tulis yang diketahui dulu. V sama dengan 100 cm kubik. Nah, lebih baik kita ubah menjadi liter. Berarti 100 dibagi 1000 yaitu 0,1 liter. Selanjutnya yang diketahui adalah mass-nya, yaitu 1,16 mg. Nah, lebih baik pula kita ubah menjadi gram. Tinggal dibagi 1000 menjadi 1,16 kali 10 pangkat minus 3 gram. MR dari magnesium hidroksida adalah 58. Nah, kemudian kita tulis yang ditanya itu apa? Nah, ditanya adalah constant solubility produknya atau KSP dari magnesium hidroksida. Ya, udah langsung kita penyelesaiannya. Pertama-tama kita cari mol dari magnesium hidroksidanya untuk mencari larutannya. Rumus mol adalah mass per mr. Jadi 1,16 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan mr-nya, yaitu 58. Nah, yang hasilnya adalah 0,02 dikali 10 pangkat minus 3. Jangan lupa satuannya, yaitu mol. Nah, karena sudah ketahuan molnya, jadi kita langsung masukkan saja rumus S. Rumus S itu sama saja seperti mencari konsentrasi, yaitu mol per volume. Molnya tinggal masukin aja tuh 0,02 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan volumenya yang tadi sudah diubah jadi liter, yaitu 0,1 liter. Hasilnya berarti 0,2 dikalikan 10 pangkat minus 3 mol per liter. Ya, ini adalah larutannya. Kemudian untuk mendapatkan KSP, berarti kita harus menguraikan reaksi dari magnesium hidroksida tersebut. Berarti MgOH2 dijabarkan menjadi Mg2+ plus OH-. Nah, kita setarain tuh, karena OH-nya ada 2, jadi kita tulis OH-nya 2. Nah, berarti S 2S. KSP sama dengan konsentrasi S dikalikan dengan konsentrasi 2S dikalikan dengan dipangkatkan dengan koefisiennya, yaitu 2. Jadi hasilnya adalah S dikalikan 4S kuadrat. Nah, hasilnya 4S pangkat 3. Berhubung tadi larutannya sudah ketahuan, jadi kelarutannya tinggal dimasukkan dalam 4S pangkat 3 atau disubstitusi saja. Nah, berarti 4 dalam kurung larutannya yaitu 0,2 kali 10 pangkat minus 3 dipangkatkan dengan 3. Hasilnya 3,2 dikalikan 10 pangkat minus 11. Ya, itu adalah hasil akhir dari KSP magnesium hidroksida.